Han Zixin, dulu pernah direntak dalam kakak oleh ayah kandungku sendiri. Kini ayah telah tiada. Biarlah semua ini berlalu. Ini adikku, Han Zihua. 6 tahun lalu, dia bersama ibu tiri berebut pernikahanku dengan keluarga Gu. Tapi sekarang keluarga Gu bangkrut. Dan dia malah dikirim ke rumah sakit jiwa. Han Zihua, bukankah dia menikah ke keluarga kaya raya? Nyonya Gu, keluarga Gu sudah bangkrut. Suaminya meninggal muda, dan ibu mertuanya malah mengirimku ke rumah sakit jiwa. Orang tua sudah tiada, dia satu-satunya keluargaku. Apa yang terjadi dulu, sudah kulupakan. Kedepannya, aku akan merawatnya dengan baik. Zihua, semuanya sudah berlalu. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Kakak. Tidak, kamu bukan. Kakakku itu orang miskin. Akulah istri orang terkaya. Akulah nyonya kaya. Kenapa? Kenapa hidupmu lebih baik dariku? Han Zixin, aku ingin kamu mati. Semua ini karena kamu. Kamulah yang merebut segalanya dariku. Zixin, ayah tahu. Memintamu menyerahkan perjodohan ini untuk adikmu. Membuatmu tidak nyaman. Tapi menikah ke keluarga kaya itu mudah diucapkan. Anak-anak bangsawan itu mana mungkin mudah diajak bergaul? Ini adalah 6 tahun yang lalu. Hari aku dan adikku bertukar pengantin. Aku terlahir kembali. Jiaxian, walau kamu bukan anak kandungku, tapi ibu sudah mencarikan jodoh yang lebih baik untukmu. Lehei ini. Wen Yao, walau berasal dari pegunungan, tapi dia berjuang sendiri. Dia buka restoran hotpot di Jiangcheng, bisa dibilang tampan dan berbakat. Tampan dan berbakat. Han Zixin, ku beritahu kalau kau menikah denganku. Kau cuma seperti anjingku. Aku suruh kau tidur dengan siapa? Kau harus tidur dengan dia. Perani beraninya kau lari. Zixin, Wen Yao itu rajin. Berakhlak baik. Kalau kau menikah dengannya, tunggulah kebahagiaanmu. Kebahagiaan? Sekalipun aku mati di hidup ini, aku takkan pernah menikahi binatang itu. Bu, aku tidak mau tukar pengantin. Aku tidak mau menikah ke keluarga Gu. Gelar nyonya kaya itu seharusnya milik kakak. Di kehidupan sebelumnya, dia mati-matian merebut perjodohan keluarga Gu. Kenapa kali ini dia tidak merebut lagi? Bodoh sekali kau. Menikah ke keluarga Gu akan memberimu kekayaan dan kemewahan tak terhingga, langsung melesat ke puncak. Kamu orang lisik. Kamu menyebabkan kematian cucu buyungku Gu Hanyang. Membuat keluarga Gu tidak punya penerus. Aku akan membuatmu hidup sengsara. Bukan aku, Gu Hanyang mati karena sakit. Apa hubungannya denganku? Aku kasih tahu. Kalau bukan takut melanggar hukum, aku ingin cabut uratmu. Kulitmu juga kukupas. Bawa orang licik ini ke rumah sakit jiwa. Aku akan membuatnya menebus dosa seumur hidup. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Ibu, kau salah. Keluarga Gu itu sarang setan. Apa yang kau omongkan? Gu Hanyang bernilai triliunan. Kakak, perjodohan ini memang seharusnya milikmu. Yang paling berjaya di hidup ini adalah aku. Han Zihua, kau sedang apa? Ayah, aku tidak main-main. Aku akan menikahi Jiang Wenyao. Aku percaya dia akan sukses besar nanti. Rupanya, kau juga terlahir kembali. Baik, ayah ibu, aku akan menikah ke keluarga Gu. Asalkan adik tidak menyesal. Aku tidak mungkin menyesal. Gu Hanyang dari kecil sudah sakit-sakitan. Nenekku juga kejam dan jahat.
Aku ingat kepala rumah tangga keluarga Gu di kehidupan sebelumnya. Muncul saat ini. Berdasarkan apa kau memukulku? Pukul ya pukul. Perlu pilih hari? Karena aku sudah menerima perjodohan keluarga Gu. Gu Hanyang adalah suamiku. Nenek Gu adalah nenekku. Tidakkah kau pantas dipukul? Han Jiaxian, nenek gu itu kijem dan jahat. Kau tunggu saja mati. Kau pukul aku lagi. Tamparan pertama, karena kau menghina suamiku. Tamparan ini, karena kau bodoh. Nenek Gu memimpin keluarga selama 35 tahun. Membuat nama baik amal keluarga Gu terkenal. Kau bilang dia kejam dan bodoh? Apa hakmu mengomentarinya? Bagus sekali. Memang benar kalian menantu keluarga Gu. Bagus. Sedangkan kau, barang tidak pantas. Kalau bukan karena kau adik calon menantu, dengan ucapanmu tadi, lidahmu sudah harus dipotong. Kepala rumah tangga Wei, ini. 10 hari lagi, keluarga Gu akan mengirim orang untuk menjemput. Istri muda, sebaiknya persiapkan diri lebih awal. Baik, terima kasih, kepala rumah tangga. Melihat sikapmu, tampaknya kata-kataku tadi tepat. Prosesi menjemput pengantin? Tunggu saja rasa malumu. Ibu tua memerintahkan agar istri muda berjalan kaki sendiri ke keluarga Gu. Jika melewatkan waktu baik, perjanjian pernikahan batal. Di kehidupan sebelumnya, pada hari pernikahan, aku menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Kakak, salam pembuka dari keluarga Gu ini. Entah kau bisa tahan atau tidak. Dia benar-benar berkata begitu? Ya, istri muda terlihat lembut, tapi karakternya sama tegasnya dengan Anda. Adiknya menghina Anda dan tuan muda, lalu ditampar berkali-kali oleh istri muda di depan orang tua mereka. Wibawanya itu bahkan tak kalah dengan Anda, ibu tua, saat masih muda. Bagus, bagus. Dengan cucu menantu seperti ini, keluarga Gu pasti akan jaya. Prosesi menjemput pengantin kali ini harus megah dan terhormat. Mengerti? Dan kau? Harus membawa pulang cucu menantuku dengan penuh kemegahan. Tahu. Kakak, masih berharap Gu Hanyang sendiri yang menjemputmu? Kalau kau pakai baju ini pergi, kaki bisa patah berjalan. Apa urusanmu? Urusi dirimu sendiri dulu. Apa yang kau banggakan? Keluarga Gu memang kaya, tapi sangat pelit. Tidak seperti Wen Yao, meski tak punya uang. Tapi tulus padaku, dia pasti akan menikahiku. Dengan megah. Benarkah? Khawatirnya kau terlalu cepat senang. Silicon Pengantin Perempuan Kelur. Cepat pergi. Salam, istri muda. Bagaimana bisa begini? Zihua, aku datang menjemputmu. Jangan ganggu aku. Keluarga Gu pelit, mana mungkin berbuat sejauh ini untukmu? Katakan. Berani kau mendorongku? Han Zixin menarik. Mendorongmu kenapa? Han Zihua, ingat baik-baik. Ini jalan yang kau pilih sendiri. Sekalipun harus berlutut, kau harus menyelesaikannya. Hidup untuk kedua kalinya. Aku hanya akan hidup lebih bersinar. Ternyata dia si tokoh utama wanita ya.
Honji Xin. Jangan sombong, nanti kamu akan disiksa sampai mati di keluarga Gu. Kalau istrimu tidak bisa dididik dengan baik, aku tidak keberatan mencari orang untuk membantumu mendidiknya. Ya, Honji Xin, kamu. jangan bicara lagi, dia itu anak keluarga Gu, kalau kita menyinggungnya, kita akan kena masalah besar. Dekat APA, aku beritahu kamu. Nanti, kamu pasti akan jadi orang terkaya di kota Jiangcheng. Han Zixin, masa depanku adalah menjadi istri orang terkaya. Sedangkan takdirmu hanya bisa berakhir di rumah sakit jiwa. Tempat ini jauh lebih buruk dibanding keluarga Gu. Kenapa tidak minum sampai mati saja? Zhihua, sebenarnya kamu bisa menikah dengan keluarga kaya, tapi akhirnya memilih aku. Sungguh menyedihkan ya. Tidak apa, nanti kamu akan sukses besar. Nanti, keluarga Gu juga akan kamu injak-injak. Benarkah? Hari ini, kamu membuatku kehilangan muka di depan semua orang. Malam pengganten, main yang seru-seru. Tidak apa kan? Jangan dong. Sabar, aku harus sabar. Sabar sampai zamannya. Sukses besar nanti. Honji Xin. Malam ini pasti kamu juga susah ya? NAK, nanti lakukan seperti yang ibu katakan, jadi? Ngerti, Ibu? Baik, pergilah. Jalan masak ke keluarga Gu itu tidak mudah. Keponakan, jangan pergi ke sana. Ibu bilang, hanya dengan merebut keberuntungan, baru bisa panjang umur. Lepaskan aku cepat. Singkirkan tangan kotormu, kamu ini siapa? Berani sentuh anakku. Nyonya Gu, mohon. Jangan buat keributan di pernikahan Tuan Gu. Keseimbanganmu bagus, Nona Han. Sebenarnya aku sudah bisa berdiri. Kamu bisa lepaskan aku. Kerja sama dong. Nenek sedang lihat. Nenek, silakan minum teh. Bagus, anak yang sangat baik, susah ya kamu. Ibu. Sinian mengurus pernikahan pasti tidak lelah ya? Dia lelah apa sih? Benar. Hari ini adik ipar yang paling lelah. Sudah bicara banyak, tenggorokan kering? Minum dulu. Adik ipar benar, saya tidak lelah. Justru Sinyan yang menjamu tamu undangan untuk kita. Pasti minum banyak alkohol, harus berterima kasih padanya. Bagus, istri muda keluarga Gu harus punya sikap seperti ini.
kepala rumah tangga. Nyonya tua. Ibu, ini pusaka keluarga Gu yang diturunkan ratusan tahun. Bagaimana bisa memberikannya padanya? Sini, Nenek, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. suruh ambil ya ambil saja. Ambil. Kamu adalah cucu menantu yang diakui keluarga Gu. Yang seharusnya untukmu, sedikit pun tidak boleh kurang. Keluarga Gu kaya selama ratusan tahun, tapi keturunan tidak berkembang. Sampai hanyang ini, sudah generasi ke-9 anak tunggal. Sekarang kamu menikah masuk keluarga Gu kami. Hal terpenting adalah cepat-cepat. Beri aku cicit, mengerti? Zisin mengerti. Ibu, kamu lebih memilih mewariskan keluarga Gu ke Gu Hanyang. Daripada member Yaku, anak perempuanmu. Kalau Gu Hanyang punya keturunan, harta keluarga ini benar-benar tidak akan jatuh ke tanganku. Apa maksudnya? Upah lelah ya? Gak mau ya sudah. Masa nggak mau? Pernikahan formal kan? Aku paham. Masih ada urusan perusahaan. Aku pergi dulu. Sudah punya uang, masih kurang puas apa lagi? Workaholic, sudah larut malam masih mau kerja di kantor. Nggak heran, hidup sebelumnya sampai tubuh hancur. Banyak sekali obat-obatan, kehidupan sebelumnya. Gu hanya meninggal setahun kemudian karena sakit. Menyebabkan keluarga Gu bangkrut. Kehidupan ini, jangan sampai dia meninggal muda lagi, paling tidak. Setidaknya tinggalkan anak untuk diriku sendiri, untuk berjaga-jaga. Harus menyuruhnya periksa kesehatan ke rumah sakit. Kamu mau apa? Silakan batas waktu 1 tahun. Gu Hanyang harus cek kesehatan rutin, olahraga. Han Zisin. Sebenarnya kamu mau dapat apa dari aku? Maaf, aku tidak sengaja. Asalkan Gu Hanyang tidak mati. Arah hidup di dunia ini bisa diubah. Malam pertama langsung tidur terpisah. Bos Gu, hadiah untuk kunjungan ke rumah orang tua sudah siap semua. Hanyang, kamu kali ini menemani Zisin pulang ke rumah orang tua. Harus selalu melindunginya, dengar? Dengar, nenek. Nah, gitu dong. Ayo pergi. Itu, aku ingin punya anak sama kamu. Kenapa? Aku berharap suamiku sehat, punya anak. Lincah dan lucu, membangun keluarga yang bahagia. Salahkah itu? Tapi kamu belum pernah coba. Kalau kamu belum mau sekarang, gak apa-apa. Kita periksa kesehatan dulu, biar aku tahu kamu. Sehat atau tidak, kan?
Bos Gu, ada rapat darurat luar negeri mendadak. Perlu Anda ke sana. Sibuk. Gak apa-apa. Nenek di sana aku tidak akan banyak bicara. Ingat, kamu adalah nyonya muda keluarga Gu. Kalau ada masalah, jangan mengalah. Wajahmu pakai bedak segunung pun, tetap segini. Ini kan bukan kamu yang pukul. Aku lakukan ini. Ya biar kamu dapat kesan yang baik. Coba katakan lagi lebih keras. Percaya nggak aku? Zihua, ayah, ini aku habiskan gaji 3 bulan. Minta tolong teman beli anggur bagus, ayah harus coba ya. Xiao Jiang, jangan tersinggung ya. Ayahmu itu tidak pernah minum anggur industri ratusan ribu. Lain kali, orangnya datang saja, ya? Mesuklah. Ayah, Bu, ini semua wenyau yang pilih sendiri. Dulu aku tidak seharusnya mengiyakanmu, menikah ke keluarga Gu kan bagus. Sebentar kakakmu datang, kamu mengalah sedikit. Perusahaan kita masih berharap keluarga Gu bantu. Dengar nggak? Bantu? Aku harap dia bantu? Ah, Bu, wenyau cuma sekarang belum punya uang. Aku bilang, nggak sampai setengah tahun, dia bisa masuk kelas atas. Kaya Rea. Ah, ayolah, ayo, pergi. Pergi. Wah, pasangan pengantin pulang ke rumah orang tua. Kok kakak datang sendirian? Apa? dia berani menggoda suamiku. Kamu berani menggoda suamiku? Kamu gila ya? Jangan teriak-teriak kayak anjing gila. Dia yang mengganggu aku. Kamu nggak lihat? Ngejek aku anjing gila? Kamu yang gila kali. Diam Simiwa. Ayah, hari ketiga pulang kampung. Kumajayang balik sendiri. Jelas-jelas cewek yang dicampakkan. Benar-benar mempermalukan keluargahan. Ayah. Tuan muda, tadi nyonya muda turun dari mobil, kayaknya nggak bawa hadiah. Putar balik, balik rumah keluargahan. Sayap. Cowok aja nggak bisa kamu pertahankan. Aku masih bisa ngarep apalagi darimu? Aduh Lauhan, ngomong pelan-pelan dong. Kok bisa mukul Zhisin? Ya karena pantas dipukul. Malam pertama, gue hanya nggak pulang. Sekarang malah ngegoda suamiku. Ada Jiaxian. Wenyau kena ada ke parmu. Aduh Lauhan, aku yang nggak didik anak dengan baik. Tapi kalau keluarga gue tahu soal ini, pasti bakal battlein tunangan. Kamu anak tak tahu malu. Sampah kayak gini, cuma kamu yang anggap berharga. Masih ngotot, apa mereka berdua? Bakal fitnah kamu tanpa alasan? Aku nggak punya anak tak tahu malu kayak kamu. Pergi. Oke. Justru aku mau. Tunggu. Hari ini ayah nempeleng wenyau. Kalau hari ini kamu mau keluar dari keluargahan, harus sujud minta maaf ke wenyau. Dia nggak layak. Sampah munafik kayak gini, nggak ada yang berebut sama kamu. Kalau matamu rabun, beli kacamata. Jangan gila-gilaan mulu di sini. Jiaxian, aku habisin kamu. Kamu gila? Kamu yang gila. Han Jiaxian.
Mereka mukul kamu? Dia sama dia. Semua mukul aku. Nanti kalau ada yang mukul kamu, ingat, balas kayak gini. Sebenarnya tadi aku udah mukul dia. Diam deh. Itu keluarga Gu. Kamu mau mati? Masuk. Salah paham, semua salah paham. Zisin kami ini. Sejak kecil memang nakal, tapi belakangan ini tidak merepotkanmu kan? Tidak kok. Zisin sopan, anggun, dan sangat mengerti. Keluarga kami sangat menyukainya. Iya, Tuan Gu. Bisa tertarik pada Zisin kami. Itu keberuntungannya. Sebenarnya kebetulan juga sih. Dulu, Hanyang mau menikahi Zihua kami. Tapi malah direbut oleh Zisin, salah langkah. Akhirnya jadi 2 pernikahan. Rebut? Diam kau. Aku bersyukur. Yang kutikahi adalah Zisin. Ayah. Lapar nggak? Kita pul. Nenek bilang kita makan dulu baru pergi. Kalau bejada silicon, mari makan bersama. Menantu, makan yang banyak. Bos Gu, bisa makan satu meja dengan Anda. Itu kehormatan saya. Saya minum duluan. Makan udang. Mau makan apa ambil sendiri. Anggur merah yang tahunnya sama dengan ulang tahun Zisin. Coba semua cicip. Gu Hanyang, di kehidupan sebelumnya kau jelas-jelas cuekin aku. Di kehidupan ini, padahan Zisin. Si Jalang ini, pakai cara apa sih? Hanyang. Zisin kami bisa menikah denganmu. Itu keberuntungannya, juga keberuntungan kami. Menantu baik, aku minum untukmu. Zisin, tadi papa bicara agak keras. Jangan dipikirin ya. Kau tetap anak perempuan papa yang paling dibanggakan. Zisin alergi alkohol. Aku gantikan dia, minum untukmu. Sudah. Minumannya habis. Nyonya muda keluarga Gu, Han Zisin. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Han. Dia anak perempuan keluarga Han, mana bisa putus begitu saja? Kenapa tidak bisa? Hanyang, tadi aku lagi emosi. Jangan merah. Zisin, lihat, tadi papa bicara agak keras. Kita kan satu keluarga, jangan marah sama papa ya. Zisin, katakan sesuatu dong. Dia itu ayahmu loh. Sudah lama bukan lagi. Ayah mohon, biarkan aku bercerai dengannya. Dia sungguhan akan membunuhku. Zisin, kamu baru saja menikah sudah mau bercerai. Mana muka keluarga Han mau ditempatkan, ia kan menurutku. Pasti kakak ini berbuat mesum dengan orang lain di luar sana. Kakak ipar yang mendidik dia. Orang yang memalukan. Pergi. Keluarga Han kita. Tidak punya anak perempuan sepertimu. Aku tidak. Aku sungguhan tidak. Baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan ini. Bagi Han Weiku, muka keluarga Han lebih penting dari apapun. Ayo pulang. Keluarga Han masih butuh bantuan keluarga Gu. Ikatan pernikahan ini tidak bisa diputuskan sama sekali. GXIN. Salah ayah yang salah sama kamu. Ayah yang salah paham sama kamu. Sekarang ayah suruh mereka berdua minta maaf sama kamu. Cepat minta maaf. Aku minta maaf? Ngapain aku harus minta maaf? Kalau mau minta maaf juga dia yang minta maaf duluan. Aku salah ngomong apa? Suruh minta maaf ya minta maaf. Banyak omong. Iya aku minta maaf, Bos Gu.
Semua yang dulu salahku, aku nggak akan lakukan itu lagi nanti. Maaf. Han Zihin, kamu berani menghina saya begini. Kamu mau mati. Kamu tidak apa-apa kan? Ayo ke rumah sakit. Istri kamu. Biarkan saya cari orang untuk mendidiknya untukmu. Jangan memukul lagi. Lukamu harus diobati secepatnya, nanti bisa bekas loh. Tidak apa-apa. Tidak boleh. Kamu terluka karena membantu aku. Aku harus bertanggung jawab sama kamu. Wajahmu bengkak. Aku tidak apa-apa. Aku pulang kompres es saja sudah baik. Wang Yao, pulang. Sudah kacau. Han Jihua, berlutut untukku. Kamu melukai Gu Hanyang. Keluarga Gu tidak akan membiarkan keluarga kita pergi begitu saja. Kamu mau menghancurkan seluruh keluarga Han karena kebodohanmu sendiri. Han Wei Guo. Zihua sekarang sudah menjadi satu-satunya putrimu. Apakah kamu mau memukulinya sampai mati? Zixin sudah berubah. Dia benar-benar berani menunjukkan kekuasaannya di depanmu. Ayah, jangan pukul aku lagi. Aku punya cara, Wen Yao. Dia akan segera mendirikan perusahaan, dia akan segera punya banyak uang. Ayah dan ibu, percayalah padaku, pandanganku memilih suami itu pasti benar. Mendirikan perusahaan? Jangan berpikir aku tidak tahu, restoran hotpot jelek yang dia buka itu sudah hampir bangkrut, sialan. Apa yang bisa dia bandingkan dengan keluarga Gu? Bisa-bisa, ayah. Nanti, bukan cuma satu keluarga Gu, bahkan 10 keluarga Gu pun bisa kita hancurkan dengan mudah. Semua ini salahmu. Aku sampai dipukul separah ini karena kamu. Malam ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan datang mendekat. Halo. APA. Restoran Hot Pen saya ditutup? Ini semua karena kamu yang berkali-kali menyinggung pangeran dari keluarga Gu. Sekarang restoran hotpot saya ditutup. Apa kamu puas? Hah? Bagaimana saya bisa menikahi wanita macam kamu? Han Zihua, bukankah kamu bilang saya akan menjadi orang kaya? Uangnya di mana? Kamu kira saya ini monyet yang kamu permainkan ya? Nanti pasti akan ada. Mendirikan perusahaan. Mendirikan perusahaan. Setelah mendirikan perusahaan, kamu bisa menginjak Gu Hanyang di bawah kaki. Kamu akan menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Saya katakan. Apakah otakmu ada masalah ya? Tidak, aku tidak. Kamu benar-benar mengira aku bodoh? Kalau kamu bicara omong kosong lagi, aku akan pukul kamu sampai mati. Aku terlahir kembali. Aku tahu segalanya. Apa yang baru kamu katakan? Dia tidak dengar. Tidak, aku tidak bisa memberitahunya rahasia ini. Jangan sampai memberitahunya kecuali benar-benar terpaksa. Peramal. Peramal bilang aku wanita yang membawa keberuntungan untuk suami. Kamu pasti akan menjadi orang sukses. Aku akan menjadi istri orang terkaya. Kalau begitu katakan padaku. Sekarang restoran hotpot saya tidak bisa buka. Dengan apa saya mendirikan perusahaan? Hon Ji Ek Ayen. Di kehidupan sebelumnya dia adalah presiden perusahaan perhiasan. Kamu jalang. Dari mana kamu bisa mendesain perhiasan? Ini pasti dilakukan oleh Jiang Wenyao. Katakanlah, Buka perusahaan desain. kamu kayaknya kurang dipukul ya. Percaya sama aku. Semuanya udah aku rencanain. Maksudnya, benda ini bisa bantu aku mulai usaha. Bisa bantu aku buka perusahaan. Tentu saja. Saya mau ketemu presiden direktur Anda. Nona, ada janji temu? Kamu tahu saya siapa? Nona, tanpa janji temu tidak boleh masuk. Saya bilang mau ketemu presiden direktur Anda. Perusahaan perhiasan terbesar di kota Jiang ini, masa depan milik saya. Satpam, Perusahaan saya sendiri, saya malah bisa masuk. Masuk apa nggak sih? santai.
Ada cara. Deacon, kamu gila ya? Bawa aku ke sini di APA. Sebentar lagi kamu tahu. Panggil bos kalian. Nona, kebutuhan apapun bisa bilang sama saya. Sama saja. Kamu siapa? Saya mau ketemu bos. Cepetan, nanti saya komplain. Hello, Nona. Saya manajer toko ini. Mau coba perhiasan yang mana? Saya mau beli desain perhiasan toko kalian. Maaf, Nona. Kami di sini hanya jual perhiasan. Kalau ada kebutuhan lain, saya terpaksa panggil satpam. Satpam, Kamu beneran gila. Jiang Wenyao, kehidupan sebelumnya. Jiang Wenyao terbang tinggi berkat. Desain perhiasan ini. Kapan dia baru bisa sadar? Han Zihin, dia kesini buat apa? Halo, saya Nadia ini. Ini harta karun toko kami, 72 juta. Saya tahu. You White Heart kan? 999 berlian putih. Disematkan manual, desain ranting melilit. Melambangkan kelahiran baru, benar? Benar, Nona. Tidak menyangka. Anda begitu paham perhiasan kami. Wah, kebetulan banget, Kak. Kebetulan, hari ini saya keluar lupa lihat penanggalan. Ketemu kamu sial banget. Kamu kesini juga cuma buat desain perhiasan kan? Ngomong apa sih? Nona, perhiasan ini masih mau? Kamu aja bisa beli perhiasan? Gesek kartu. Oh, perhiasan. Sama gelang itu, bungkusin bareng. Oak. Gue hanya malah ngasih ke Han Zihin. Kartu emas tanpa batas. Hanziwa, bukan saya yang ngomongin kamu. Jangan cuma mau nyolong peran orang lain. Sampai lupa gimana cara mainin peranmu sendiri. Apa yang kamu banggain? Aku kasih tahu ya, hidupku sangat baik. Wah, beneran nih? Dekat kamu luhur. Nona, perhiasan Anda. Terima kasih. Han Zihin, aku kasih tahu kamu, jangan terlalu bangga dulu. Guhan yang cuma bisa hidup 6 bulan lagi. Kenapa kamu di sini? Bukannya katanya perusahaan ada rapat? Aku cuma lihat-lihat, 72 juta. Itu, tadi aku cuma mau ngasih muka doang. Tapi uang ini aku anggap pinjam dari kamu, nanti pasti aku balikin. Oh iya, kamu ada urusan lain hari ini gak? Semula mau rapat, tapi udah dibatalin. Bagus banget itu. Ayo kita ke rumah sakit. Kamu kurang enak badan ya? Bukan aku, itu kamu. Kamu harus periksa badan. Wang Yao, pulang. Sayap. Hei, bukan gitu, Bu Hanyang. Hari ini kamu harus periksa badan buat aku. Pulang, nanti di rumah aku buktiin ke kamu. Badanku sehat banget. Apa yang kamu lakuin? Hei, turunin aku. Bu Hanyang tenang dong. Di kehidupan ini, karya aku cuma milik aku sendiri. Aku ada urusan penting banget. Mau ketemuan bos Li kalian. Kalau dia gak ketemu aku hari ini, dia bakal kehilangan seorang bakat bagus. Halo, saya mau cari bos Li Liwetong. Nona, apa Anda sudah ada janji? Nona, kalau gak ada janji gak bisa masuk. Liwetong orang yang menghargai bakat. Di kehidupan dulu saya dihargai dia. Jadi desain perhiasan ini bisa dilihat orang banyak. Dua Nona, silakan pulang dulu. Ada APA, Haji XIN, kamu juga mau ketemu Li Weitong ya? Ini dari Sio Gusi. Gu Hanyang suruh saya ketemu dia. Kilyarga Gu? Han Zihin juga punya desain tersendiri. Apa jangan-jangan semua desain punya Wenyao? Semuanya digambar sama Han Zihin. Nona, silakan lewat sini. Terima kasih. Tunggu sebentar. Kenapa dia bisa masuk? Aku gak bisa. Lepaskan. Jangan sampai dia lebih dulu. Menemui Li Weitong dariku. Kok wajahnya familiar sekali ya? Bukankah itu Han Zihin yang menikahi Hanyang? Kok bisa berantem sama saudaranya sendiri? Di tempat umum sampai begini memalukannya? Sangga memalukan sekali. Nenek paling jaga gengsi. Kalau sampai tahu, pasti dia kena hukuman keluarga. Kita bantu dia yuk. Bantu APA? Bantu gimana? Tunggu nenek usir dia keluar. Baru Han yang bisa cerai dan nikahi kamu. Benarkah? Kak Han yang benar-benar akan menikahiku? Dalam satu hari, kepala departemen pemasaran harus pergi. Perusahaanku tidak butuh sampah seperti ini. Bos Gu Meilan yang menanganinya. Saya bilang, pecat dia. Baik, bosku.
Tenang dulu, jangan marah. Ini sup ayam tonik yang dikirim Nyonya Muda. Syukur dia masih punya hati. Pulang. Panggil Han yang pulang sekarang juga. Baik, Ibu Tua. Kamu masih ingat pulang? Lihat. Zisin dihina orang di luar. Cepat sana. Han Zihua, aku peringatkan, lepaskan. Kalau aku biarkan mereka bertemu, uang yang kulakukan untuk beli ini benar-benar jadi sampah. GX Iron. Lihat dirimu sekarang, mana ada sedikit pun. Wibawa Nyonya Muda keluarga Gu. Gumelan datang pas sekali. Gas or jalan. Hari ini ku buat kamu kehilangan muka dan diusir dari keluarga Gu. Sudah cukup belum ulahmu? Ku kasih tahu, ini bukan keluarga Han tempatmu semena-mena. Dan aku bukan Han Zisin yang bisa kau tindas. Waduh, lihat nih. Nggak bisa jawab langsung mau mukul. Kampungan banget. Coba lihat baik-baik, siapa yang lebih memalukan sekarang? Kamu. Bibi, ayo kita pergi. Tunggu dia balik ke rumah Gu, baru dia akan merasakan akibatnya. Satpam, usir wanita ini keluar. Jangan mendekat. Siapa yang berani sentuh aku, akan kugugat pelecehan. Lepaskan. Beri padaku. Han Zisin, ku kasih tahu. Apa yang tidak bisa kudapatkan, kamu juga jangan harap bisa dapat. Han Zihua, yang kamu robek. Cuma fotokopiku saja. Han Zisin, ku kasih tahu. Kalau kamu tidak menyerahkan sketsa tangan hari ini, jangan harap bisa pergi. Pelajaran terakhir buat kamu belum cukup, ya? Kurang menderita suamimu yang gantian nanggung buat kamu. Apa? Gak apa-apa. Dia robek desainku. Kok kamu bisa datang? Gu Hanyang, kenapa kamu begitu melindunginya? Kenapa? Udah cukup. Han Zisin nggak pantas. Chen Xinyan, trik-trikmu yang dulu mana? Coba tunjukkan. Siapa sih kamu? Aku nggak kenal sama sekali. Lepasin, Hanyang. Cepat bantu Xinyan. Dia hampir ketempelan sama cewek gila ini. Tahu dia gila? Ya jauhin. Chen Xianyan, bukannya kamu suka Gu Hanyang? Kenapa sekarang ngumpet? Gila beneran. Xianyan. Dan Sinyan, aku cuma anggap dia adik. Oh, aku cuma anggap dia adik. Honji Xian. Satpam. Kamu berani menghinaku seperti ini? Kedua kalinya. Di hidup ini, aku ingin menjaga diriku sendiri. Dan juga menjaga Gu Hanyang. Gu Hanyang, ayo kita pergi. Nggak pergi. Hari ini Li Wei Tong pasti nggak bisa ketemu. Nanti aja lagi. Yang penting sekarang periksa kesehatan. Aku susah payah. Rebut ini dari Han Zisin. Cepat, kamu harus duluan dia bikin perusahaan jual desain. Cuma buat ini sampai ditahan. Kamu lucu banget sih. Aku lucu? Bukannya Ani Samuel buat kamu? Pokoknya perusahaan ini harus kamu buka. Tapi aku sekarang nggak punya uang. Nggak punya uang? Nonahan kedua, kan bukan hari pertama kamu tahu. Aku miskin Nalarat. Lalu, di kehidupan sebelumnya, uang buka perusahaannya dari mana? Kalau kamu nggak kasih aku uang, gimana aku semangat? Nunjukin kemampuan aku? Mending kamu minta ke bokap. Kamu gila. Aku baru janji sama bokap. Terus gimana? Kamu kan anaknya, nggak kasih kamu kasih siapa? Jangan-jangan mau kasih ke kakakmu? Diam lo. Minta orang tua masukin modal, nanti bisa untung besar. Bukankah mereka akan lebih berterima kasih pada putri ini? Aku tak boleh kalah, Han Zihin. Di kehidupan ini, tunggu saja aku menginjakmu dengan keras. Tak punya uang, buka perusahaan apa? Ayah, Sudah menikah, mana ada lagi yang harus kasih uang keluar? Terus bilang padaku, Jiang Wen Yao akan sukses. Kesuksesannya cuma pinjam uang dariku. ayah, aku sumpah, uang ini nanti. Pasti ku bayar kembali dengan bunga besar. Masih bohong, anak durhaka. Ayah, Han Wei Kuo, uang keluarga Han Kan. Bukan hasil kerjamu. Bukankah itu hasil kerja Ibu Zisin? Diam. Pokoknya sekarang, kamu cuma punya Zihua. Satu putri ini, pikirkan baik-baik. Keluarga Han sendiri sulit bertahan. Mana ada uang untuk dia hancurkan? Ayah, percayalah, uang ini nanti pasti.
ribuan kali ku bayar kembali. Hari ini, Presiden Grup Gu Hanyang dan istrinya, hadir di upacara gunting pita submerek Zhisin Jewelry. Han Zhisin, langkah ini berarti Grup Gu resmi masuk industri desain perhiasan. Mungkin picu perombakan industri. Selamat. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Silakan masuk. Setelah perusahaan stabil, pasti bisa. Selamatkan krisis kebangkrutan Grup Gu di kehidupan lalu. Terima kasih ya. Terima kasih apa? Terima kasih kau kaya. Dulu merintis dari nol, menderita. Kali ini manfaatkan pengaruh Gu Hanyang. Juga berkah dari langit. Kau istriku, milikku ya milikmu. Bagus kata-katanya, tapi milikku tetaplah milikku. Bagus. Jijin sukses. Benar-benar putriku yang hebat. Ayah, APA Kaoling Lang? Cuma aku satu putrimu. Cayam. Ayah anak mana ada dendam semalaman. Kau tak berguna. Zihua, ibu masih punya 500.000. Ambil dulu. Kau harus hancurkan si imut itu, biar ayahmu lihat. Siapa putri keluarga Han yang paling sukses? Hanji Xin. Tunggu saja. Cuma 500.000? Kau kasih pengemis? Tunggulah, aku sudah lama menahan ini. Aku bersujud, merengkak, aku salah. Jangan merah. Tanpa uang, perusahaan ini tidak bisa aku buka. Tidak bol, harus dibuka. Bukankah kamu punya kakak perempuan yang menikah dengan keluarga kaya? Meski sebelumnya kamu menyinggungnya, tapi kamu minta maaf, mohon padanya. Mungkin bisa dapat sedikit uang. Aku minta padanya? Aku beritahu, lebih baik aku mati. Aku juga tidak akan meminta pada si imut itu. Kamu berulang kali bilang padaku, pasti akan sukses berwirausaha. Tapi sekarang, uang saja tidak ada. Sukses apa sukses? Perusahaanku akan segera bangkrut, kamu akan segera sukses besar. Yang seharusnya takut adalah mereka. Lalu sekarang? Sekarang Gu Hanyang. Angkat kaki saja bisa menginjakku dan menginjakmu. Kamu mau pergi ya silakan, tidak juga terserah. Tanpa uang, jangan harap aku mau mendengarmu. Buat apa perusahaan desain perhiasan? Kita buka dulu perusahaannya. Uangnya nanti dicari jalan lagi, oke? Uang 500.000 itu sudah habis, aku pakai untuk bayar utang judi. Jiang Wenyao, kenapa kamu tidak mati saja? Zihua, kita adalah suami istri. Suka duka kita tanggung bersama. Karena perusahaan Gutoh akan bangkrut, lebih baik kita yang mengambil untung. Barusan aku tidak memukulmu sampai sakit kan? Kamu tahu, aku hanya terlalu impulsif. Aku sama sekali tidak sengaja melukaimu. Kakak, ketemu yuk, aku janji. Setelah kamu datang hari ini, mulai sekarang kamu jalani hidupmu. Aku jalani hidupku. Ada apa? Aku sibuk. Sibuk apa sih kamu? Sibuk merawat keluargaku itu? Yang memakan orang tanpa meninggalkan tulang? Orang mati itu? Aku tidak ada yang mau bicara denganmu. Tanda tangani ini, aku tidak akan mencarimu lagi. Wenyao desain perhiasan, beberapa lokasi toko yang kamu pilih ini. Semuanya adalah lokasi terbaik di mall keluarga Gu. Han Zihua, perhitunganmu ini hampir saja menangguhku. Tidak tanda tangan. Aku beritahukan, jangan diberi muka malah tidak mau. Nanti kalau Wenyao sudah sukses, mungkin bisa membantumu menyelamatkan perusahaan Gu yang bangkrut. Perusahaan Gu tidak akan bangkrut, dan kamu juga tidak akan sukses. Bodoh, suamiku nanti akan jadi orang terkaya di Jiangchen. Kalau begitu, tunggu dia jadi orang terkaya, baru kamu bicara denganku. Baik, jangan menyesal. Han Zihua, jangan kira hanya kamu yang tahu masa depan seperti telapak tangan. Kamu. Halo, saya mau pinjam 1 miliar dari bank kalian. Maaf, bukti aset Anda berisiko sangat tinggi. Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Tidak bisa diproses. Hanji Xin, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kinerja operasional perusahaan melebihi ekspektasiku. Memang benar, enak sekali bersandar di balik keluarga Gu. Biarkan aku masuk. Kamu tidak boleh membiarkanku masuk. Aku ini adik kandung nyonya muda kalian loh.
Berani kau bicara sama aku seperti itu? Kalau kamu menelepon lagi, aku akan panggil keamanan. Pergi dari sini. Nayonya Mura, adik yang datang. Han Sisin, aku tahu kamu ada di dalam. Biarkan dia masuk. Baik, Nyonya Muda. Jangan minta uang sama aku. Aku tidak berutang apapun padamu. Siapa yang butuh uangmu? Kesuksesanku harus kamu saksikan sendiri. Berhentilah. Perusahaan Jiang Wenyao tidak akan bertahan lama. Kamu omong kosong. Kamu cuma takut aku menghancurkan perusahaanmu, kan? Aku cuma ingin ingatkan kamu sekali. Hentikan sebelum terlalu terlambat. Han Sisin, aku pasti akan mengalahkanmu. Lalu, pernahkah kamu berpikir? Dengan sifat Jiang Wenyao, apa yang akan kamu dapatkan jika kamu gagal? Gagal? Bagaimana mungkin aku bisa gagal? Kamu cuma iri padaku. Kamu pergi. Kenapa? Kamu jadi marah karena kalah argumen. Han Sisin, aku sudah bilang dari dulu, ini adalah takdir. Han Zihua, aku harap akhir ceritamu tidak terlalu menyakitkan. Wah, selamat datang semuanya untuk menghadiri acara pembukaan desain perhiasan Wenyao kami. Silakan ajukan pertanyaan apa saja, saya akan jawab semuanya. Kakak lihat nih, kenapa kamu tidak berani datang? Tidak ada waktu. Tidak apa-apa, sekarang siaran ini diputar di seluruh kota kok. Kamu pasti bisa lihat, aku segera akan meraih kesuksesan besar. Kalau begitu, selamat untukmu. Han Sisin, tunggu saja lihat. Bagaimana cara aku menginjakmu di bawah kakiku? Han Zihua, berhayal terlalu banyak itu penyakit, harus diobati. Masih 7 hari lagi, menunggu Guhan yang mati. Keluargaku bangkrut, kamu Han Sisin. Akan jatuh jurang maut, aku katakan padamu. Jangan sampai kamu nanti menangis meminta bantuan padaku. Aku akan terima saja tantanganmu. Bos Lee, 1 miliar. Saya ingin membeli semua desain yang pernah saya berikan kepada perusahaan Anda. Mengakhiri kerjasama kontrak desain. Anda adalah Parankang Perhiasan Terkenal ITU. XINH. Anda menyembunyikan identitas dan bekerja dengan perusahaan kami. Apakah biaya desain yang saya berikan terlalu rendah? Begini saja. Saya beri Anda jumlah ini bagaimana? Bukan masalah uang. Nona, sekarang Anda menganggap uang seperti sampah. Anda akan menyesalinya nanti. Tidak ada yang tidak suka uang. Hanya saja sekarang, saya punya sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Maaf ya. Halo. Hanyang. Saya sedang di luar. Guhan Yang, siapa dia bagimu? Dia adalah suami saya. Anda kenal dia? Bukan hanya kenal, kami berdua adalah sahabat dengan perbedaan usia yang jauh. Tak disangka anak itu cukup beruntung. Anda tidak mungkin ingin mandiri demi keluarga Gu, kan? Bos Lee. Saya sangat berterima kasih atas apresiasi Anda dulu terhadap saya. Jadi, uang ini harus Anda terima. Saya adalah pedagang yang tidak akan bangun pagi tanpa untung. Anda sangat berbakat. Seharusnya tidak terkeber. Jika ada kerjasama lagi di masa depan, saya pasti akan membantu sepenuh hati. Baik, sepakat. Selesai. Kenapa tidak angkat telepon? Jangan-jangan marah? Benar-benar marah, ya? Bu Hanyang, kabar baik. Nona muda, cepat kembali. Tuan muda baru saja pingsan. Bu Hanyang, jangan sampai ada apa-apa. Gu Hanyang, bangun, saya sudah pulang. Gu Hanyang. Kamu membuatku sangat khawatir. Hubungan kalian baik, bagus sekali. Nona muda, dokter sudah memeriksa, katanya tuan muda hanya kelelahan berlebihan. Tidak ada masalah serius. Syukurlah. Saya lapar, saya ingin makan pangsit kuah. Tidur pun masih mikirin makan. Gu Hanyang, jangan begadang kerja. Tubuhmu bisa ambruk seperti ini. Baik, saya dengar kata-katamu. Kamu tidur yang nyenyak. Tapi saya masih sangat lapar. Kalau sudah bangun, langsung makan. Ayo, cepat makan. Terima kasih, Tante. Di Pukuri seburuk ini, pria yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak akan pernah berubah. Cepat lari.
Siapa yang izinkan kamu makan? Ambilkan air kusai kaki piut saya. Cepat pergi. Cerai, tanda tangani. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Zisin, Zisin. Bu Hanyang, jangan tinggalkan aku. Tidak apa-apa, aku di sini. Sudah tidak apa-apa. Dingin sekali. Apakah hasil pemeriksaan psikologi Zisin sudah keluar? Sudah bangun? Ini yang kamu siapkan? Iya benar. Kamu sangat suka makan pangsit kan? Bukan juga, cuma pengen makan ketika sedang sedih. Setelah makan, hati jadi lebih senang. Bagaimana kamu tahu aku suka makan pangsit? Kamu ngomongin itu di mimpi lo. Aku ngomong waktu tidur. Bu Hanyang, otakku sedang kacau. Kadang ketika bicara, aku bisa bicara tanpa dipikir. Tolong jangan diambil hati ya. Kamu tidak cuma ngomong waktu tidur, kamu juga berjalan waktu tidur. Aku berjalan waktu tidur? Tapi tidak melakukan apa-apa kok, cuma terlempar ke pelukanku aja. Benarkah begitu? Benar. Ayo pergi. Sarapan pangsit hari ini. Terima kasih ya. Selamat pagi Boss Han. Selamat pagi Boss Han. Selamat pagi Boss Han. Iri banget sama bosku. Kakak Zisin cantik lagi hebat. Gajinya juga banyak dan berarti. Pesanan desain perusahaan penuh, pasti cepat kayak kok. Selamat datang semua di acara Zisin Perhiasan. Acara peluncuran produk baru. Selanjutnya mari kita sambut Presiden Perusahaan Perhiasan Jiangcheng, Li Weitong, untuk naik ke panggung dan menandatangani kontrak bersama kita. Selamat bekerja sama. Produk perhiasan sudah penuh di gudang, tapi tidak ada satu pesanan pun. Bagaimana bisa begini? Sudah berhari-hari loh. Han Zisin hampir dapat semua pesanan di seluruh kota. Dia ambil semua. Aku juga mau nanya kamu, bukan kamu yang bilang. Kalau perusahaan sudah berdiri, pesanan akan datang terus-menerus? Semua itu salah si jelek Han Zisin. Dia memang mau rebut semua milikku. Tidak bisa. Pinjaman bank hampir jatuh tempo. Kita tidak bisa tinggal diam. Aku sudah meniru semua desain. Kok tidak ada yang suka sih? Apa yang kau bilang? Menjeplak? Bukannya kau bilang bisa? Berani beraninya kau bohong padaku. Karena kau bodoh. Kutanya, di mana kau menjiplak? Waktu itu kan kau bawa banyak pulang? Itu bisa ditiru. Ini bukan yang kurebut. Sketsa desain Han Zisin? Sama persis. Bagus sekali menjiplaknya. Ha, Hanji Xin. Hari ini akan kupermalukan kau. Apa maksudmu ini? Pakai, baru kelihatan gaya. Hei, Han Zisin, tunggu saja kau malunya. Hanya, Zisin sangat berbakat. Kedepannya, perusahaanku pasti akan semakin kuat. Tentu, Tuan Li. Istri saya. Sederhana saja. Sangat luar biasa. Tunggu. Saya mau melaporkan. Hanji Xin menjiplak. Tuan Li, sepertinya Anda belum tahu. Ya, Hanji. Semua sketsa desainnya jiplakan suami saya. Nona Han, fitnah bisa kena hukum. Wang Yao, dasar tidak becus. Tidak apa, saya bisa atasi. Buktinya, Ini buktinya. Ini bagaimana? Memang mirip. Hanji Wani sudah memakai kalung aslinya. Pasti Han Zisin yang mencuri, kan? Berani-beraninya buka peluncuran produk baru meski menjiplak. Memalukan. Kakak,
Aku tak menyangka kau orang seperti ini. Ah, desainku terlalu bagus sampai dijiplak. Kau mau company? Bisa saja. Minta maaf publik dan bubarkan perusahaanmu. Tuan Li, Hanji Xin, orang hina seperti Jia. Sama sekali tak layak bekerja sama dengan Anda. Anda bisa pertimbangkan kerja sama dengan kami. Sketsa desain kami, ditambah bahan baku perhiasan Anda. Pasti akan menggemparkan dunia. Aku tak bisa hanya dengar kata-katamu. Siapa benar siapa salah? Konfirmasi saja. Hanji Xin menjelat. Sudah fakta yang tak terbantahkan. Tuan Li, APA lagi yang Anda ragukan? Nona Han, karena kamu menjiplak, sahamku grup anjlok. Apa kamu akan mengundurkan diri? Menjiplak di dunia desain adalah dosa besar. Bukankah kamu seharusnya minta maaf dan keluar dari industri ini? Semuanya, semua pertanyaan ini akan saya jawab nanti. Bosku, berita ini sudah menyebar di internet. Istri Anda disuruh keluar dari dunia desain. Semuanya, saya jamin atas nama pribadi. Semua desain istri saya, Han Zixin, dikerjakan sendiri olehnya. Bosku, jangan sampai demi seorang wanita. Kamu mengabaikan saham Gu Group yang anjlok. Benar-benar. Iya, betul. Siapa yang bilang benar? Istri saya akan buktikan pada kalian. Harga diri kamu berapa? Kuma, mengandalkan kekuasaan keluarganya untuk melindungi penjiplak. Ayah, to keluarga gu berkuasa. Membalik fakta jadi mudah. Ayah, Han Zixin, jiplak ya jiplak. Apa yang tidak berani kamu akui? Dia benar, jiplak ya jiplak. Kalau begitu, silakan lihat. Siapa sebenarnya yang menjiplak? Hak Cipta dan paten ini membuktikan. Han Zixin lah pencipta aslinya. Han Zihua mencuri sketsa desainku. Lalu memahatnya dengan mesin lebih dulu. Tapi semua karyaku dipahat secara manual. Sketsa bisa disalin, tapi keahlian tangan bisa? Hari ini aku tantang kamu adu secara terbuka. Berani tidak? Dia punya berani tidak? aku. Wah, tidak menyangka Han Zihua ini. Baru yang jahat mengadukan duluan. Iya, betul. Apa tidak berani adu? Ayo, ayo adu. Fitnah dan hinaan. Masih ada trik apa lagi? Ini semua Han Zihua yang memaksaku. Aku sama sekali tidak bisa mendesain. Dia yang memaksaku menjiplak. Aku, Jiang Yao, hari ini, di sini, mengorbankan keluarga demi kebenaran. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungan lagi dengan Han Zihua. Zhao Wenyao, dasar perempuan bajingan. Pengecut. Han Zixin, kamu mau bunuh aku. Ini semua salahmu sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Souvenir sudah disiapkan di ruang depan. Silakan menuju ke ruang depan. Kontrak tetap berlaku. Kontrak berjalan sesuai jadwal. Komedi ini sudah cukup. Han Xin, kau tunggu saja. Bahkan jadi hantu pun aku takkan lepaskan kau. Bu, aku mohon, tolong bantu aku. Han Zixin si anjing itu mau bunuh aku. Wah, teman lama, ternyata gadis ini anakmu. Syukurlah kau datang. Gimana ini? Aku tak bisa lihat anakku. Tapi Han Xin masih terlalu muda, emosinya belum stabil. TAPI, aku ada cara untuk bunuh dia. Mau bantu aku? Ini kau harus berani ambil risiko. Asal Han Zixin hancur lebur, apapun akan kulakukan. Aku haus.
Zixin. Sudah belasan tahun, waktunya keluarga Gu berganti pemimpin. Kinyan, Hanyang cari kau. Jangan bohong. Mending bilang cuekmu yang cari. Kayaknya dia suka sama kamu, Tante. Jangan asal jodohin. Ayo masuk lihat. Hanyang. Hanyang, cepat cari cuekmu. Han Zihua. Ah, Kakak, kau jatuh lagi ke tanganku. Sudah kubilang, aku takkan lepaskan kau. coba saja. Surat wasiat, tanda tangan. Mulai hari ini, Han Zixin tiada lagi di dunia. Hanya aku, adikmu, yang mewarisi semua hartamu. Han Jihua, Mimpi. mati sudah masih keras kepala. Penggan, kau baik-baik saja? Aku antar kau ke rumah sakit. Pukulannya kurang keras. Ini aku. Kau kemana saja? Bu, ada masalah? Jangan lebay. Bu, kau di rumah sakit, mungkin belum tahu. Hanyang si mata keranjang itu. Janodai senyan. Omong kosong. Hanyang besar di depan mataku. Aku tahu betul sifatnya. Aku punya bukti. Hinyan semalaman tak pulang. Mereka berdua. Masih di kamar atas. Tak perkia? I cut lehate. Astaga, keponakanku yang malang. Ibu, jangan panik. Pasti ada penjelasannya. Mana mungkin aku tenang? Aku khawatir Zixin dirugikan. Cucu durhaka. Nenek. GX Ian. X Ian Yan? Aku di sini. Kakak ipar, maaf merepotkanmu. Aku semalam di rumah sakit. Kamu kenapa di sini? Kenapa aku? Adik ipar pasti tahu kan? Han Zihua si pecundang itu. Malah kalah sama Han Zixin, bibi sepupu. Aku nggak suka sama kakak Hanyang. Jangan jadikan aku alat lagi. Aduh, mata nenek udah rabun. Sampai Zixin aja nggak kenal. Ini bukan kezenggajan, Gu Mylan. Kamu niatnya nggak bener, mulai hari ini. Jangan masuk rumah keluarga Gu lagi. Ibyo. Kakakku waktu hidup paling sayang aku. Setelah dia meninggal. Aku kan anak perempuan satu-satunya, Bu. Zixin, bibi juga niatnya baik tapi jadinya salah. Maafin bibi ya. Aku nurut kata nenek. Sedala, aku odar putuskan, Hanyang.
kamu juga jangan terus dituntut. Bibi, rencanamu payah banget sih. Untung nenek lindungin, kalau aku bakal gampang lepas. Hah? Emang aku yang pukul? Coba ukur pakai tanganmu. Sakit enggak? Sakit? Tapi kalau kamu cium, langsung sembuh. Kali ini gagal, Hanyang. Obat ini diminum belasan tahun, harusnya udah ada efek. Jepit buka perusahaan dari mana asalnya? Aku dipukuli sampai babak belur, debt collector. Nongkrong depan rumah tiap hari, aku kayak tikus, kasih duit. Atau kubunuh kamu. Cari ibu aku punya duit. Kira aku nggak nyari? Keluargahan sekarang kumat sangkang kosong. Nggak ada sepeser pun. Utang rentenir segitu banyak, jual kamu aja nggak cukup bayar. Jiang Wenyao, aku ini demi kamu. Masih berani ngeles. Aduh. Bajingan, kubunuh kau. Cepat hubungi satpam, telepon polisi. Zhang Wenyao, kenapa bisnis gagal? Ya karena kamu nyontek. Aku sabar selama ini, kamu hancurkan semuaku. Biaya pengobatan. Jangan pernah menusuk dirimu sendiri hanya untuk menjebak orang lain mulai sekarang. Itu sangat bodoh. Kamu bisa sebaik itu? Tentu tidak. Ibumu yang berlutut memohon padaku. Aku tidak tega melihatnya. Tidak mungkin. Ibumu sudah bangga seumur hidup. Bagaimana bisa dia memohon pada wanita murahan sepertimu? Sebenarnya, hal yang kamu miliki selalu lebih banyak daripada yang aku miliki. Tapi kamu tidak pernah merasa puas. Aku tidak akan kalah. Di kehidupan sebelumnya, Gu hanya mengalami musibah tepat saat ini. Ada sesuatu yang buruk terjadi padanya. Han Sisin juga terlahir kembali. Tidak heran. Aku sudah dipermainkan olehnya sampai kebingungan. Bos Gu, obat sudah dihentikan. Tapi kondisi kesehatan Anda sekarang? Tidak masalah. Berikan obatnya. Obat apa? Ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa. Ini hanya obat flu biasa. Aku Gu Hanyang. Apakah kamu benar-benar tahu berapa banyak waktu yang aku habiskan hanya untuk mengubah air ini? Berapa banyak waktu yang telah aku korbankan? sudah. Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya ingin kamu bisa hidup dengan baik. Sudah ya. Gu Hanyang. Jangan mati seperti di kehidupan sebelumnya. Jangan tinggalkan aku sendirian. Dokter, apakah dia benar-benar tidak apa-apa? Bagaimana kalau kamu periksa sekali lagi? Nyonya muda. Hasil pemeriksaan hati bos Gu sebelumnya. Indikatornya sangat sehat, kali ini dia hanya kelelahan dan terkena flu. Aku sudah memberikan obat untuknya. Syukurlah. Tapi dia itu. Zisin. Sudah, tenang dulu. Dokter tunggu. Zisin. Tenang saja. Tenang, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Dan aku juga tidak akan mati. Tapi kamu, Apakah kamu sudah tenang? Han Zisin. Aku di sini, tidak mau pergi kemana-mana. Dan aku juga tidak akan mati. Meskipun hanya untuk memberimu uang saku terus-menerus. lalu kenapa tiba-tiba kamu bisa kena flu? Aku kurang teliti, aku salah. Kamu masih menciumku padahal sedang flu.
sudah pulang. Mulai sekarang, tanpa izinku. Jangan minum alkohol. Peluk. Terima kasih, Gu Hanyang. Apa? Aku butuh 6 tahun untuk kabur dari sangkar itu. Tapi sekarang, baru buka mata, sudah balik ke titik awal lagi. Tapi, aku tetap senang. Karena kamu masih hidup. Karena aku masih bisa menikahimu. Jangan ngomong sembarangan. Dari kecil, dia selalu ingin merebut semua yang aku punya. Apapun yang aku suka, dia pasti akan rebut. Adikmu itu, Tapi, jalan yang dia tempuh, aku sudah lewati, gelap sekali. Sebenarnya aku ingin menahannya. Tapi aku tak bisa. Aku juga tak mau mengulanginya lagi. Karena aku tak mau kamu seperti di kehidupan sebelumnya. sudah. Zixin, kalau benar Tuhan memberimu kesempatan hidup kembali, pasti ada maksud lain. Sudah, tidur sebentar. Halo, dokter. Aku sudah putuskan. Han Xixin, kamu juga terlahir kembali, kan? Kenapa diam saja? Aku sudah ingatkan, kamu sendiri yang terlalu bodoh. Kakak, lihat aku sekarang begitu sengsara, pasti kamu senang, ya? Kenapa? Di kehidupan lalu, dia jelas-jelas berhasil. Kakak, tolong aku. Aku ingin membunuh Jiang Wenyao. Yang memang itu marah dan bercuriga, suka menindas yang lemah. Kamu malah bertaruh pada pria seperti itu. Aku benci dia. Untuk hari ini, aku pinjam 1 miliar. Aku hancur. Dosa ada makannya, Tuhan ada yang punya. Siapa yang bikin kamu jadi begini? Cari siapa? Kamu kasih tahu aku, dulu hidup kamu yang lalu kamu ngapain? Aku mau bangkit lagi. Udah telat. Aku tahu, Han Jiaxian. Kamu cuma mau lihat aku jadi bahan tertawaan. Tapi aku kasih tahu kamu, aku memang sengsara. Tapi kamu juga nggak bakal lebih baik dari aku. APA. Ada kabar perusahaan kena masalah, tuan muda dia juga. Gu Hanyang. Gu Hanyang kenapa? Tuan muda tiba-tiba pingsan, sekarang masih di UGD, Nyonya muda. Sudah Juli, Han Xixin, lihat. Kamu nggak bakal lebih baik dari aku. Juli, hidup sebelumnya grup Gu keuangan meledak. Lalu umumkan bangkrut, terus. Gu Hanyang meninggal. Rumah sakit, sekarang juga ke rumah sakit. Ya, Han Xixin, aku bilangkan ini sudah nasib. Aku nggak enak, kamu juga jangan mikir lebih enak. Gu Hanyang, kamu nggak boleh mati. Aku susah payah bisa ulang lagi, susah payah baru bisa sampai sekarang. Gu Hanyang, kamu dengar nggak? Aku nggak izin kamu mati. Jiaxian, Nenek, Han Yang dia. Nyonya muda. Infeksi akut di hati, 2 hari lalu tuan muda batuk parah. Kita semua kira, cuma flu kayak biasa. Siapa sangka, aduh. Gu Hanyang, aku udah ubah banyak banget. Aku nggak bakal biarin kamu mati. Aku nggak. Nyonya muda. Jangan.
Kamu nggak bakal mati, Gu Hanyang. Kamu bangun, kamu tidur sampai 3 hari. Gu Hanyang mana? Masih di masa kritis, bisa lewat atau enggak, lihat beberapa hari ini. Nyonya muda. Perusahaan kena masalah. Gu Hanyang. Aku pasti selamatkan keluarga Gu. Kamu harus bangun. Lihat semua ini. Semua karya desain dan saham Zhisin Jewelry akan dijual semua. Kenapa? Kalau masih ada waktu 2 atau 3 tahun, aku tidak akan melakukan ini. Tapi aku tidak punya waktu lagi. Karena masalah Gu Group yang meledak. 3 tahun lalu Gu Group sudah ada masalah. Gu Hanyang selalu mencoba menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya dia hampir saja berhasil. Tapi tidak sempat. Karya jenius seperti ini, 8 miliar. Dijual begitu saja mesin uang ini. Kamu rugi banget. Gak rugi, karena aku tahu. Gu Group sangat penting buat Gu Hanyang. Dan Gu Hanyang bilang dia akan menafkahi aku. TAPI. Aku tidak berencana tanda tangan kontrak ini. Aku berencana bayar 10 miliar. Tapi aku hanya mau setengah sahammu. Kreativitas tak ternilai, aku Zhang Shenglin. Berkecimpung di dunia investasi seumur hidup, muka ini masih perlu dijaga. Dan aku yakin, desain perhiasanmu di masa depan pasti akan terkenal di dunia internasional. Terima kasih. Aku yang harus berterima kasih. Aku punya firasat, ini akan jadi investasi terbaik seumur hidupku, semoga juga si beruntung itu cepat-cepat sadar. Dapat istri seperti ini, apalagi yang diinginkan. Nenek tidak baik. Dewan direksi minta mencopot bos Gu. Ajukan Gu Group bangkrut. Nenek, kali ini industri kita di luar negeri terkena pukulan berat, arus kas grup putus total. Menurutku Hanyang punya tanggung jawab besar. Betul. Dulu ekspansi industri ke luar negeri didorong sepenuhnya oleh bos Gu. Sekarang ada masalah, dia pasti bertanggung jawab, saya usul. Copot Gu Hanyang dari jabatan direktur utama. Dewan direksi pilih direktur utama baru, betul. Ekspansi industri ke luar negeri adalah satu-satunya jalan keluar grup. Kalau bukan karena kalian kolot dan menjatuhkan, grup tidak akan jadi seperti sekarang ini. Keponakan Xinyan, omonganmu itu aku tidak suka. Apa maksudnya kami menghambat, kami hanya tidak mau grup. Sudah di ujung tanduk. Situasi sekarang, semua sudah lihat. Kamu memilih presidir baru bisa selamatkan krisis perusahaan sekarang? Lagi pula, siapa yang punya kemampuan untuk selesaikan krisis perusahaan sekarang? Ibu tua, asal jual aset luar negeri, grup Gu masih bisa bertahan hidup. Tidak bisa. Hanyang sudah susah payah. Habiskan 3 tahun, baru bisa buat rencana begini. Jual aset berkualitas, sama saja bunuh diri pelan-pelan. Baiklah, grup ini marga Gu, saham keluarga Gu paling banyak. Kalau gitu, kami orang-orang tua ini ngomong apa lagi? Saya putuskan. Jual saham, keluar dari grup Gu. Legipula, Harimau Sakit, Sekawanan Serigala. Di luar ngincer dagingnya. Kamu ini menambah susah. Ini juga tidak bisa. Kalian kalau memang punya uang, lebih baik beli kembali sahamnya. Saya cuma minta setengah dari nilai pasar. Oh tidak, sepertiga saja. Ayah, saya juga jual. Iya, saya juga jual. Saya juga jual. Kalau sudah begini, maka Grup Gu tidak akan bangkrut. Dan tidak akan jual aset apapun.
sebagai istri Gu Hanyang. Dan juga sebagai pendiri Zixin Jewelry Group Gu. Saya rasa saya bisa wakili suami saya, dapat hak beli kembali prioritas. Dia, istri muda keluarga Gu. Bukannya dia berasal dari keluarga biasa? Bukannya dia sedang merawat bos Gu? Lari ke sini ngaco apa? Ayah, keluarga Gu punya hak beli prioritas. Tapi kali ini, harus 8 miliar tunai. Uangnya sudah siapkan untuk kalian. Yang hadir di sini. Siapa yang mau jual saham, saya terima semua. Ini benar-benar mau dijual? Kalau benar-benar dijual, benar-benar lepas dari grup Gu. Istri muda, bos Gu sudah sadar. Nenek, Hanyang sudah sadar. Saya ke rumah sakit jemput dia. Tunggu saya. Bukannya katanya sudah sadar? Kok kambuh lagi? Pasien setelah sadar, ada gejala stres tertentu. Makanya perlu tindakan darurat. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Pemeriksaan hati. Yang 2 kali sebelumnya, tinggalkan rekam medis penting. Obat pelindung hati yang biasa diminum juga sudah bantu. Saya rasa karena sudah mulai dengan baik, dia akan bertahan. Ya, karena sudah punya awal yang baik. Gu Hanyang, kami pasti tidak akan berakhir begini saja. Gu Hanyang, aku sudah membantu kamu menyelamatkan grup Gu, Zixin Jewelry yang aku dirikan. Itu memang untuk menyelamatkan hasil kerja kerasmu. Menangis. Ini keajaiban, sungguh keajaiban. Nyonya muda, bos Gu sebelumnya meminta untuk menggunakan teknologi baru yang belum matang untuk pengobatan, risikonya sangat tinggi. Dia mempertaruhkan nyawanya, dan taruhannya berhasil. Lalu kalau gagal bagaimana? Kalau gagal, aku tidak akan memberitahumu. Maaf, sebelumnya aku selalu menyembunyikan banyak hal darimu. Sudah. Aku tidak apa-apa. Dokter, jaga kerahasiaan kondisiku. Bukan hanya itu. Kamu juga harus memberitahu publik bahwa kondisiku tidak bisa diobati. Dan aku tidak akan hidup lama lagi. Kalian juga sudah melihat kondisi Hanyang. Kondisinya tidak membaik, aku sebagai bibinya sangat sedih. Tapi grup Gu sudah 3 bulan tanpa pemimpin, untuk jabatan direksi. Aku merekomendasikan diriku sendiri. Grup Gu sudah melewati krisis harga saham dengan stabil. Masih mau ribut apalagi sekarang? Iya kan? Lejikilah Hanji Xayan. Bukankah dia yang selalu jadi wakil pengambil keputusan? Menurutku, dia melakukannya dengan sangat baik. Lagi pula Hansi masih muda. Dia tidak memiliki darah keluarga Gu pada akhirnya. Dia adalah orang luar. Iya benar, grup Gu harus dikelola oleh orang keluarga Gu. Aku mendukung. Kalau begitu aku tidak bisa menolak, aku akan menjabat. Aku tidak setuju. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Lama tidak berjumpa. Gu Hanyang, bukankah kamu hanya tinggal beberapa hari lagi? Tidak. Aku tidak hanya selamat, tapi aku juga akan hidup lebih lama. Daripada kalian semua di sini. Hanyang, kondisimu masih buruk, jangan terlalu memaksakan diri. Biarkan bibimu menggantikanmu, apa salahnya? Aku memang sakit. Bukan mati. Bibi, selama lebih dari 10 tahun kamu di grup Gu. Bukan sedikit kamu dapat keuntungan dari departemen pemasaran kan? Apa maksudmu? Aku sudah berusaha sepenuh hati untuk keluarga Gu. Berusaha sepenuh hati menguras keluarga Gu. Hei, Hanyang, kita kan satu keluarga. Jangan lupa asal-usulmu. Dulu, saat orang tuamu meninggal, nenek sendirilah yang membesarkanmu. Bibi kecilku ini juga banyak membantumu. Membantu? Maksudmu mencampur obat palsu ke dalam obatku? Membuatku sejak kecil lemah dan sering sakit, ya? Aku tidak, Hanyang. Pasti kamu salah paham. Salah paham? Lalu, buktiku juga salah paham? Bibi hanya ingin kamu mengalah dengan patut.
tidak pernah ingin membunuhmu. Penyakit kronis, siapa suruh tubuhmu lemah, tidak tahan. Bisa salahkan siapa? Benar. Tubuhku memang tidak sehat. Bukan salahmu. Lalu Zisin? Dia punya masalah apa denganmu? Kenapa harus menyakitinya? Siapa suruh kamu terus memegang kendali keluarga Gu tidak mau lepas? Aku juga anggota keluarga Gu. Kenapa tidak bisa mengatur lebih banyak? Kalau Han Sisin tidak mati, kalau dia hamil, bagaimana dengan anakku? Siapa yang akan memberinya kemakmuran seumur hidup? Manusia tidak untuk diri sendiri, langit dan bumi akan menghukum. Apa salahku? Bibi kecil, lebih baik bicarakan itu dengan polisi. Gue bilang, Anda tiba-tiba korupsi dan suap, berlapas dalam perusahaan, fakta kejahatan ekonomi terbukti. Silakan ikut kami. Sudah tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Pulang. Kedua mempelai, lebih dekat sedikit. Lebih dekat lagi. Benarkah kalian sudah menikah setahun? Hang. Kami. Kalau begitu, kami buktikan. Sepertinya lebih dari setahun. Cucu dan menantu kami, HMM, serasi. Nenek dulu pahlawan wanita, sekarang punya menantu. Juga wanita terkemuka. Meski nenek sudah pensiun, tapi keluarga Gu sekarang punya 2 bintang. Masa depan benar-benar cerah. Tentu saja, menantu keluarga Gu kami, tentu saja luar biasa. Iya, luar biasa, luar biasa. Suamimu sudah kami lumpuhkan. Kalau mau selamatkan dia, bayar utangnya. Bagus, pukul sampai mati. Dia memang pantas mati. Hila, kalau kamu tidak bayar, kamu yang akan dipukul selanjutnya. Han Jiaxian, kenapa? Kenapa kamu yang terjerumus ke dalam jurang kejahatan? Tapi hidupmu malah cemerlang? Aku tidak terima, Han Sisin. Kalau aku susah, kamu juga jangan harap bisa bahagia. Hanyang, kami duluan ya. Baik, nenek. Hati-hati di jalan. Aduh, capek banget. Kenapa? Minum sedikit aja udah mabuk? Aku nggak mabuk, Bu Hanyang. Aku senang banget hari ini. Kenapa? Karena ini pernikahan kita. Kalau gitu, kita adain pernikahan tiap tahun. Aku nggak mau ikut-ikutan. Kenapa pernikahan gak ngundang aku? Jangan-jangan jijik sama aku? Kak, semuanya salahku. Bisa maafin aku? Sudah kubilang, ini pilihanmu sendiri. Kalau begitu, di kehidupan sebelumnya, kenapa kamu tidak mengurus zamannya? Kondisiku sekarang, kamu juga pelakunya. Zisin, ayo kita pergi. Zihua, aku akan memberimu uang cukup untuk melunasi utangmu. Serius? Kakak, kamu gak benci aku? Benci. Tapi meski aku membencimu, aku nggak pernah mau kamu mati. Madla kamu. Zisin. Bodyguard, Jangan ada yang mendekat. Jangan bergerak. Tenang. Han Jiaxian, kenapa? Kenapa di kehidupan ini kamu hidup mewah? Sementara aku seperti tikus, dibenci semua orang? Han Zihua. Kalau Zisin sampai kenapa-kenapa, aku pasti akan bunuh kamu. Hanyang, aku kan istrimu. Aku kan nyonya muda keluarga Gu. Kamu pantas? Kakak, bilang sama dia, aku kan nyonya muda keluarga Gu. Bilang. Iya, kamu kan nyonya muda keluarga Gu. Tapi semuanya kamu hancurkan sendiri, bukan? Bukan. Kalau aku bunuh kamu, aku bisa mulai lagi. Tangkap dia. Kenapa kamu gak mati saja? Bahkan kalau ulang 10.000 kali, akhirnya tetap sama. Tenang.
Aku ingin terlahir kembali. Ini aku, ini mimpi. Bos Lee, ini adalah desain terbaruku. Mohon luangkan waktumu untuk melihatnya. Kembali dan tunggu pemberitahuan. Terima kasih. Kudengar dia datang setiap hari, hanya ingin menjual desainnya padaku. Beri dia kesempatan, kau tidak rugi apa-apa. Ternyata, aku benar-benar menyia-nyiakan satu kehidupan. Orangnya sudah mati, apa yang kamu pura-pura? Jika dulu itu kamu menikahi orang sakit ini, maka sekarang, nyonya muda keluarga Jiang adalah aku. Cukup. Dia adalah suamimu. Suami? Aku dan Han Zihua. Somai? Sudah sekian lama aku menikah ke keluarga Gu. Dia tidak pernah menyentuhku sama sekali. Di hatinya hanya ada cinta pertamanya itu, si Jalang. Dia bahkan mengandung anaknya, tepat di malam pernikahan kami. Seluruh keluarga Gu, adakah yang menganggapku sebagai nyonya muda keluarga Gu? Bagaimana bisa? Tapi tidak apa, balasannya datang juga cepat, dia mati. Keluarga Gu juga bangkrut. Dokter, apa sebenarnya penyebab istri saya tidur berjalan? Gangguan stres pasca trauma. Saat orang tidur. Dia juga dalam king perhinin yang sangat tegang. Itulah sebabnya dia tidur berjalan. Siapa yang mengizinkanmu tidur? Cepat memasak. Di kehidupan ini, aku ingin melindungi diriku sendiri. Dan juga ingin melindungi Gu Hanyang. Apa yang kamu lakukan? Zixin, kamu sudah bangun. Aku baru saja bermimpi. Mimpi yang sangat panjang. Bermimpi ya? Tapi kenapa kamu menciumku? Karena di mimpi, aku tahu kamu sudah sangat banyak menderita. Baru sekarang aku menyadari betapa besar cintaku padamu. Kalau begitu aku juga akan bertemu semua rahasia. Apakah kamu terlahir kembali dari kehidupan sebelumnya, lalu kembali ke sisiku? Bagaimana kamu tahu? Tidak penting. Mulai sekarang, gantian aku yang lindungi kamu. Gu Hanyang. Si Gu sudah tiba. Ham, Ulurkan tanganmu.